Perkenalkanlah, namaku Dimas dari Prodi BK, Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Nah, jadi tujuanku di sini mau melakukan yang namanya konseling individual. Kalau kamu belum tahu, jadi konseling individual nih tujuannya aku membantu seseorang untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, jadi di sini kamu ini kan ada masalah kira-kira nih, jadi datang ke sini. Terus tuh sebisa mungkin aku membantu juga menyelesaikannya. Jadi kita bergamatnya sampai berkisahannya loh. Nah, kalau boleh tahu namanya siapa? Namaku Inayatul Mukarramah, Kelas 10. Tuh. Itu sudah berbagilah kayak IPA IPS gitu. Sudah. Kamu kelas 11? Kelas 10 apa? 10 IPS. 10 IPS. Nah, jadi kita di sini santai aja berkisahannya karena ada rahasia juga loh pasti dari kamu. Kalau perlu disampaikan, sampaikan. Kalau kamu merasa itu kada perlu disampaikan karena rahasia, kada apa-apa kalau usah disampaikan. Nah, karena dari aku pribadi juga ada asas kerahasiaan juga. Jadi kada boleh menyebarluaskan cerita kamu ke siapa-siapa gitu. Nah, makanya merekam suara aja, kada aku video, kada aku foto, cuman itu aja. Nah, karena kelas 10 tadilah, jadinya aku nanyanya perihal sekolah gini dulu. Sekarang kan lagi musim Covid loh. Musim Covid. Angka yang positif bertambah juga di Banjar. Di Indonesia bahkan bertambah juga. Yang meninggal banyak juga. Adalah rasa cemas dari kamu sendiri. Siapa tahu aku positif nih, atau keluarga aku positif. Dari aku pribadi, aku takutan. Soalnya kan aku begana di rumah ini loh. Ya. Nah, jadi kan si Din namanya sudah kita rancak kayak garing kayak itu. Jadi kan kayak sering kayak was-was gitu loh. Kenapa guringnya di rumah Nini yuk? Kalau boleh tahu kenapa kada di rumah aja? Karena aku kayak ada sedikit masalah di rumah. Gimana lah? Soalnya kalau aku di rumah tuh kayak ya kada tenang aja kayak gitu. Kenapa yuk kada tenang, maksudnya tuh gimana? Jadi ranjak di rumah tuh kan ada masalah. Nah, mungkin karena akunya anak tengah, jadi kadang aku tuh kayak gimana lah, kayak jadi pelampiasan lah ibaratnya. Jadi pelampiasan. Ada masalah di keluarga. Kira-kira masalahnya apa yuk yang ada di rumah? Jadi masalahnya ini waktu aku kelas 9 nih, kan aku 3 bersaudara. Ya. Aku anak tengah. Ya. Jadi mama sama kakakku nih ke Martapura, ke rumah sepupuku karena lagi ada lahiran. Ya. Terus kan ini abahku nih hanya bulik begawi waktu sore tuh. Ya. Jadi kan aku nih hanya tuntung memasakkan iwak tuh sama nasi. Jadi langsung aku sering makanan abahku ini langsung aku bari makan. Kayak gitu kan ada siapa nih pas aku berdua lagi nonton TV tuh sambil makan, ada siapa, ada masuk telepon. Kan abahku ini pakai HP biasa gitu. Ya. HP bahari. Nah, HP bahari. Terus tuh masuk nih. Terus aku itihi, pas kan HP abahku tuh cas. Jadi tuh nih hendak menjulungkan HP-nya kayak gitu nah. Ya. Pas aku itihi sekalinya nama kontaknya tuh Ya. Mariana A. Aduh. Terus tuh kan aku nih kada hendak berburuk sangka kayak itu nah. Jadi langsung aja dulu nih dalam hatiku nih, mungkin aku cuma salah lihat aja kayak itu nah. Ya. Terus tuh pas untuk ke rumah niniku, aku nih pas aku balik ke rumah sekalinya dari sore
sampai tengah malam tuh abahku ini kayak ada bangkihan kayak gitu beteleponannya. Terus tuh sudah ini kan kalau mungkin abahnya lagi beteleponan kawannya kan mungkin. Jadi aku lupakan dia kan nambah kontak yang Marian AA yang kayak agak alay lah perasaanku. Terus tuh kan sudah nih waktu-waktu kayak biasa aja, tapi naikin lawas-lawasan kayak aku nih kayak naikin curiga abahku nih kayak bersembunyi terus ketika beteleponan kayak gitu. Jadi aku nih merasa kayak kok rasa ada yang beda kayak gitu. Nah terus tuh abahku nih sempat kadegulih juga semalam tuh 2 hari. Jadi rasa kayak gugup. Jadi aku nih 3 bulan aku nih memendam keadaan aku padah lawan mamon aku bahwa aku tuh memergoki abah semalam teleponan besayang pas hari apa kayak itu. Nah jadi kan aku nih kayak keadaan kayak itu. Nah cukup aku aja yang tahu. Aku tuh mungkin aku menyesal karena kayak kenapa sih aku tuh bodoh kayak itu. Nah memendam sorangan kan waktu itu aku tuh kada hendak kayak itu. Nah ada yang sakit selain aku, cukup aku aja yang tahu, cukup aku aja yang memendam sakit. Jadi kan pas lawas-lawasan nih kayak aku disadar kalau aku diam makan aja lagi tambah parah. Jadi pas bulan keempat pas itu tuh aku ini berpadahan kakakku jarku ajarku abah selingkuh jarku karena aku kada wajib pandar langsung. Jadi aku nih lewat chat aja terus tuh kakakku nih merit aja gitu. Nah kayak oh sudah kayak ini jarku loh kayak bodo amat tuh mungkin ini jarku loh. Habis tuh sekitar 2 bulan kemudian kakakku ini sekalinya merasa juga gitu nah bahwa ada yang lain dari abahku. Jadi kan kada siapa aku nih micap aku. Nah jar aku tolak dulu lah jar aku sudah dapat nomor pelakor abah jar. Terus tuh kakakku ini sekongkol dengan pacarnya menelpon abahku. Terus tuh kan diangkat. Terus tuh kan kakakku ini menelpon nomor si pelakor itu. Jadi pacar kakakku ini kisah-kisah jadi kurir JMT. Kisah hendak mengirim paket nih. Kisahnya paketnya ini kira tahu dari siapa. Jadi kan ditelepon nih sekalinya pas ditelepon tuh ada suara abahku bupender lawan si pelakor tuh. Jadi dari situ kayak oh tanya bujur gitu nah. Jadi kan waktu awal-awal tuh aku lawan kakakku nih kayak apa ini cara berpadawan mama nih supaya mama nih kada terkejut banar kada daun banar gitu nah. Jadi kami pikir akan ayo terus tuh ujung-ujungnya berpandar begamatan mak abah nih berselingkuh lawan orang jangan lo. Terus tuh saat itu juga mama pun kayak apa kayak daun banar kayak itu menangis banget sih ini kayak timbul aku kayak merasa bersalah banget karena aku tuh memendam kayak itu merahasiakan selalu merahasiakan sorangan padahal aku tahu. Cuman kan aku mengira itu kan cuman mataku aja yang salah lihat. Terus tuh kayak gimana lah rasa bersalah banget aku nih. Jadi kan waktu tujuan mamaku nih berpadahan abahku jar mama jujur aja piano ini biar ada pilihan lain lah jar mama. Terus tuh ditapak abah mama nih apa nyawa jar menuduh dan kada jar. Terus tuh kan sudah lo kada seapa abah kena serangan jantung. Nah jadi tuh agut serumahan kayak sudah apa sih itu namanya sudah kena stroke ringan. Jadi bibirnya sudah benjot gitu nah tangan non batis karena kalau berdarah. Jadi tuh kakakku tuh acap mengambil tindakan merendam batisnya di banyu panas. Terus tuh pas sudah siang sudah mendingan loh. Terus tuh abah nih kayak kasar banget kena pandaran mama. Terus tuh kakakku yang mendari bah sebujurnya siapa yang ini. Jadi biar abahku kepandahan aku bahwa ini binian umur 27 tahun
orang Belitung. Terus tuh kan sudah lo abahku nih bapak hendak menyudahi, Ya. tapi abahku nih mau nyambat kada kalau melepasakan inya kayak gitu nah. Ya. Jar abahku ini bungas banar ginian paling bungas kalsel. Ya. Jadi aku tuh kayak sebungas apa sih acil-acil nih nih. Aku tuh sebelum aku tahu orangnya nih, aku kiranya nih kayak acil-acil bohai, kayak acil-acil jablay gitu Yeah. nah. Kayak acil-acil ngontok gimana gitu nah. Ya. Ternyata Dan ternyata lo kan itu tuh waktu aku garing, aku ke rumah sakit tuh. ya. Jar abahku lo nak jar. Kam aku lah jar, amun abah kawin lawan iya nih jar. Amun kada nak kai inya nih hendak bunuh diri di muka rumah kita pas acara kakak sepupu ikan kawin nih jar. Kan kakak sepupu hendak kawin. Ya. Rumahnya ini kan bigaan kayak tunalan aku. Ya. Jadi aku nih namanya aku barbar loh. Ya. Jadi ku sambat, silahkan bah, silahkan amun inya mati bunuh diri di muka rumah kita, ulun sediakan tali. Ya. Dengan senang hati ulun menerimanya bunuh diri di muka rumah kita. Terus tuh abah pun langsung sambat, kada supan teh kam nak jar, amun inya mati bunuh diri di muka rumah kita jar, abah yang supan jar. Terus tuh aku sambat, amun inya mati di muka rumah kita, inya yang supan jar kalau inya mati karena hal bodoh kayak itu nah, kayak Ya. anjing kayak apa lah, Salah inya juga. salah inya juga kayak itu nah. Aku dengan senang hati amun inya mati aku sediakan tali jarku, langsung aku sambat di hadapan abahku, hendak tali atau hendak parang jarku, langsung aku julung ke orang jarku. Dari saat itu abahku tuh kayak terdiam kayak itu nah. Aku tuh menangis banget tuh. Ya. Kalau aku tuh lagi garing loh. Terus tuh abahku nih ketujuh banget merayu-rayu kayak itu nah. Pasti nak jar, amunnya abah kawin dengan inya jar, abah tukarkan kan laptop jar, kendaraan jar, kada hendak jarku. Terus tuh kan namanya aku ini kan dasar jujur barbar kayak itu nah. Lawas-lawasan ketahuan nih si orang ini karena orangnya pada betianan Ke siapa pada bicaraan tuh? ke abah. Oh, ke Terus abah. abahnya pada ke kakak, Ya. kakaknya menyampaikan ke aku lan mama. Terus tuh kan beabutan tarus nih di rumah nih, sempat Ya. juga aku nih diusir dari rumah bagian apa Siapa tuh? yang ngusir itu? Abah. Jadi jam 3 malam Ya. mama nih diseret dari lampu, disuruh bangkut. Ya. Jadi kabur hari kedua tengah malam kedua tanpa bersandal kayak gitu nah. Kami mencari gokar. Jadi kan jadi kan dulu tuh kabur kami ke Gatot, Ke mana tuh? Ke rumah keluarga kah? ke rumah keluargaku, Keluarga dari mama. keluarga dari mama. Oh. Jadi tuh kayak dasar bujur kepala, kayak aku nih kayak kadewan nih kayak tuh hendak balik ke rumah, hendak bapak-bapak tuh ngalih. Jadi kan aku dulu tuh ada bisa disebut kakak kos lah. Ya. Kan abahku ada punya kos-kosan. Nah jadi kos-kosan itu di galan rumahku. Oke. Jadi kan ada nih ini nih rancak madahi kayak itu nah, abah karena di rumah jar kasih bulik ambil baju jarnya. Jadi saat itu jadi kakakku nih ngambilkan baju kayaknya agak senang sekolah. Jadi kan sudah loh 4 hari aku 3 tot terus bulik. Terus tuh abahku nih pas aku bulik tuh abahku nih kardal di rumah. Jadi pas binian ini hamil, aku nih pada bah ayo kita USG. Ya. Jadi kakakku nih bidan non abahku hendak tetamu di sampai di pom. Jadi kan pas di pom tuh kisahnya nih kisah-kisah tahu bakajutan kayak kenapa sudah direncanakan kakak lan abah.
Jadi pas tamu nih alangkah takjubnya kakakku saat melihat si pelakor. Jadi si pelakor nih yang dipadahkan abahku umur 27 tahun, sekalinya umurnya 50-an lebih. Waduh, seumur abahku tuh. 50-an lebih. Bahkan lebih tua dari abahku. Umur abahku aja belum sampai 50 kayak itu nah. Biniannya 50. 50-an lebih lagi lah. 50 berapa kayak itu nah. Ya. Jadi dikira kakakku kan awet muda kah atau montok kah bahkan kah, sudah tua, awaknya ini kurus kerempeng, Ya. kada bungas, pakaiannya ini kayak apalah, kayak Kenapa tuh apa yang? pakaian orang bahari. Oh ya, tahu. Jadi kayak jutek aku nih lah. Habis itu pas gue SG dijulungi dokter taspek. Bu, pian sudah betaspek kah? Jadi sekalinya si pelakor ini kan tahu apa itu taspek. Saking tuanya. Saking apalah. Kayak itulah. Pian sudah berapa minggu Bu kada datang bulan nih jar si dokter ini. Kayak gugup jar kayak aku ini menyahuti kayak lambat kayak berpikir dulu kayak 3 bulan jar loh. Jadi kalau aku ini terkejut gitu nah. Terus tuh pas dibuka dokter nih perutnya nih sedikit body shaming lah. Keriput bener kan namanya orang tua kurus. Jadi perutnya nih keriput bener. Tapi dasar dari tangan lawan muhanya dasar keriput sih. Ya sudah kelihatan. Jadi pas di USG mana Bu anak pian kada belajar, pian kada hamil Bu, ajar dokternya. Jadi kayak membuang supan kayak itu. Jadi kayak miiti kakakku kayak itu nah. Kakaknya ketakutan karena kan kakakku nih cukup kayak apalah. Tadi bilang jago debat kayak itu nah. Jadi kan terus bulik abahku nih lawan si biniannya. Aku dibulik karena mengisahkan ke aku ke mamaku bahwa bini tuh benar. Terus tuh pas diselidiki sekalinya orang nggak parah ke rumah. Orang situ juga. Jadi kan si bini ini kayak apalah. Pokoknya kada jauh-jauh banget kayak itu nah dari rumah aku. Jadi pas ini aku cari tahu juga rumahnya mana sih, aku kepo jadi kalau aku cari tahu serangan dapat. Sekalinya dapat aku nih lawas-lawasan kan dasar bujur kada lawas-lawasan sih kayak hendak tiap hari gitu nah kayak gabutan terus di rumahku nih. Jadi kan namanya aku stres gitu nah kayak kepo lah. Mungkin karena aku anak tengah lawan umurku masih segini jadi akunya itu nih dijadikan pelampiasan. Terus kan kalau rancak kayak aku yang disariki kayak itu, aku yang dibentak, aku yang di pokoknya seberataan tuh pasti ujung-ujungnya tuh aku. Jadi kan karena aku stres banget tuh dengan barbarnya aku nih mendatangi ke rumah si pelakor. Berkendaraan aku nih langsung aku rujuk pagar rumahnya. Pas aku rujuk pagar pas pagar rumahnya aku rujuk tuh langsung aku gendah nih rumah orang ini. Ini kejadiannya pas masih kelas 9. Pas masih aku kelas 9. Kelas 9. Oh, oke. Saking barbarnya aku gendah nih rumah orang. Jadi aku pas nyempuk ke lawang. Oh, ini kan mau pelakor yang paling bungas, paling cantik sekalsel anjar abah datuh anjar tuh. Terus tuh aku nih kayak apa dengan aku nih kan barbar. Jawab aku sudah sehari aku udah kasar kada mengenal umur kayak itu nah. Jadi kan apanya jar syapikan jar. Terus tuh aku sambat nih kada sepina kada kenal lah ndak. Nyawa merabuti kuitan ndak, nyawa mu ulah keluar dan dah hancur sadar pamuhannya tuh habung mulai jarku. Astaga. Itu langsung ngomongnya langsung aku di hadapan. Langsung aku sambat di hadapan, langsung berhadapan Bang.
Terus tuh aku sambat macam-macam Kang. Terus tuh pas aku sudah puas nih, ini ibu pentas kada karuan juga kayak pala namanya orang tua kayak kada jelas lah ngomongnya. Terus tuh pas sampai ke rumah nih, aku sambat ke aku sudah aku labrak tuh nah biar kalau terus tuh sari ke aku nih, kenapa nyala labrak biar lo. Jadi aku nih langsung dihantu pakan kakakku, aku nih, mamaku disarik banar juga. Maksudnya dihantu pakan? Kayak apa lah? Temukan kah? Maksudnya dihantukan tuh maksudnya apa? Disariki kan? Enggak. Aku kan hanya datang nih di muka lawang. Langsung ditupak aku nih lawang nih. Oh, langsung di kepala aku nih dibenturakannya ke dinding. Ya, aku kira apa maksudnya. Habis itu kan lo terus. kayak sakit hati banget aku itu nah, kayak kenapa sih aku kayak barbar kayak ini. Kayak aku nih hanya stres gitu nanti lampiasan kayak ini jarku. Terus tuh kerdem dengari aku kayak itu nah. Terus tuh kan sudah lo aku nih disuruh jauh dari rumah. Jadi aku sorangan jauh dari rumah, aku begadang di rumah niniku. Di rumah Nini tuh ikam sorangan. Aku sorangan. Berarti kakak mama, kadumpat. ading di rumah. Tikam aja nih yang aku aja yang karena aku juga bang sampai itu awalnya tuh sekitar sebulanan aku di rumah Nini tuh gak ada bubulikan. Terus tabut mamaku nih kayak nyawa nih kada tahu di rumah lagi babutan aku di rumah Nini aja kayak itu nah. Padahal kan aku di rumah Nini tuh karena aku di rumah kan, tapi daerah nih dasar bujur disuruh jauh kayak itu nah. Jadi kan apa sih salahnya kayak itu nah. Jadi aku nih bulik ke rumah. Jadi pas aku di rumah tuh aku dasar bujur kayak apalah rasa dianggap anak kayak itu nah, kayak aku hendak sekolah kayak disanggumi kayak itu nah, sedangkan kalau aku diberi duit terus kayak itu nah. Terus tuh pas aku pokoknya kayak apalah rasa dianggap kurang gitu di rumah seorang. Terus tuh kan aku nih jarang ada anak lagi begadang di rumah. Terus tuh begadang pulang ke rumah ini sampai setahunan lebih. Terus tuh pas aku di rumah ini tuh kan banyak tuh kejadian juga di rumah. Jadi nah, ikam tahu ada kejadian di rumah dari siapa? Dari kakak kah Mahabari? Dari kakak. Kan rumahku kada jauh banar jualan rumah ini. Berarti kayak komunikasinya ini masih langsung masih apa maksudnya masih baik aja kayak masih itu. Jalan cuman kayak kadang-kadang aja kayak dipodokan kayak itu. Jadi kamu tahu kalau di rumah tuh ada kejadian apa-apa dari kakak. Dari kakak, dari mama juga. Dari mama juga. Jadi itu kan paham. Supan. Jadi kan sewaktu aku di rumah ini kan aku rancak juga kayak itu nah. Waktu siang aku nih balik ke rumah kayak anak mencek kondisi ibu teman kayak apa. Terus tuh pada saat tahun lalu waktu hari terakhir bulan puasa. Kan aku nih hendak mengantar Pitra. Mantar apa? Mantar Pitra. Oh, Pitra. Ya. Jadi kan aku tuh sambil berkeliling gitu naik kendaraan. Terus? Jadi kan pas aku mantar Pitra tuh, pas aku sambil berkeliling nih, aku nih ketemu si pelakor nih dengan anaknya. Nah, anaknya itu ading kelas aku di SMP. Waktu aku kelas 9 kan si anaknya kelas 7. Jadi sewaktu aku di sekolah aja aku kayak muntung aku nih kan
kayak gimana lah, kayak rasanya aku kasari kayak itu. Nah pernah juga aku mendatangi ke kelasnya kayak nyawa gegara kuitan dan malah jadi kayak ini, kayak aku pojokan gitu. Nah kayak sampai kayak terdiam gitu. Cuman pas aku selidiki sekalinya nih anak berkebutuhan khusus. Apa anunya? Kayak Kebutuhan khususnya itu kayak, apa? kayak apa? Kayak Keterbelakangan mental kan? kayak Atau ada pikirannya tuh kayak lambat dalam mencerna kayak itu. Nah pas iya, aku iya. sedikit, pas aku kan namanya aku kan orangnya cukup apalah, cukup kenal kayak itu lawan seberatan guru-guru aku. Jadi kadang aku masuk ke ruangan guru, saja ke ruangan BK. Jadi aku nih ketujuh mencek buku BK tuh. Jadi sekali aku nih melihat buku BK, ada nih foto siswa, fotonya. Pas aku itihi, sekali nih kayak berkebutuhan khusus. Jadi kan sudah lah sampai yang fitrah tadi. Jadi dengan barbarnya aku nih kan tuh hanyar berkelahi saya di rumah juga. Jadi aku iringi dari belakang, tapi membuntutinya di dasar bujur, menampakkan diri kita anak-anak berdiam-diam. Dasar bujur kayak ini harus tahu bahwa aku ini ada di belakangnya. Jadi pas parak sudah parak naik jembatan nih, aku rujuk dari belakang kendaraannya nih. Jadi terkejutnya nih, jadi namanya aku muar kan tuh bulan puasa kan, namanya bulan puasa banyaknya orang berjual macam-macam, jalanan macet waktu sore tuh. Jadi aku arak sepanjang jalan kayak aku sepanjang depan ini kayak aku dasar bujur barbar banar kayak aku arak suaraku kan amun aku bocah kan dasar bujur nyaring gitu. Nah kayak aku kusaki oh ini kah pelakor yang anu ikuitan datu ini pokoknya kata-kata kasar bungul bangsat dari mutu aku dasar bujur, aku keluarkan seberatan habis gitu. Nah dasar bujur tosik aku nih keluar. Terus tuh orang sepanjang jalan ini cangangan aku, cuman aku nih sudah bodo amat banar, intinya aku nih sangkal banar. Jadi aku arak sampai aku antar ke muka rumah inyanya nih. Kan berkendara masing-masing kan ya. Aku antar jadi sampai ke muka rumah inya, aku arak sampai ke muka rumah inya. Terus tuh aku ambil batu nih, aku tawak ke muka rumah inya. Terus tuh kan ini tuh di sini. Pasnya sampai jarko puasa sudah jarko. Terus tuh namanya orang tuha kada begigi. Kayak kan jelas tuh ngomong apa nyonya nih jar ini jar. Langsung aku tinggalkan bulik nih. Pas sampai di rumah, nak mana kunci kendaraan jar abah kula. Aku juga nggak ini nah bah jar kuncinya jar kula. Anak mana bah jar kula. Kisah-kisah kada masalah aku nih. Anak bawa ading bakeliling jar lo. Sekalinya kada sampai 15 menit, abahku nih bulik, cuman abahku langsung bertarus ke arah rumah niniku. Kan aku lagi duduk di kursi itu di muka jendela. Jadi aku tahu bahwa abahku nih lewat muka rumah dengan muha sarik kayak itu. Nah sekalinya kada apa abahku nih putar balik pulang loh, karena aku di rumah niniku. Aku putar balik pulang abahku nih. Terus tuh kada sampai 3 menit mamaku nih buka ke rumah mendatangi aku. Nak makasih kan buka kue dan ini wah inian juga jarku kenapa? Jar mama kan abah hamuk jar gegara ikam arak si Mariaban jar. Kan si pelakor tuh aku galeri Mariaban loh. Kan nama si pelakor nih Mari. Jadi aku galeri Mariaban. Ya, bagus. Terus tuh kan buka aku nih kok ada ini kalau sekalinya abahku hamuk kayak sarik banar kayak itu non aku karena kenapa aku tuh kayak itu. Terus tuh aku nih melihat abahku nih baabutan ngelawan si Mariaban tuh. Jar aku lah abahku baabutan di muka masjid jaron mari jar gara-gara ikam naai jar. Oh iya kacil jar kelop. Nah tuh saat itu tuh aku tuh kayak sedih banar gitu. Nah pas malamnya tuh takbiran orang lo.
pas malam takbiran aku tuh menangis sampai subuh gitu. Nah pas hari raya seberatan orang berkumpulan non keluarga, sedangkan aku kayak abahku di mana karena dibulik-bulik. Terus tuh mamaku nih kayak itu juga kayak itu, nah kayak bodo amatan orangnya, kayak mamaku tuh kayak sayangku tuh kayak lawan kakakku lawan adikku aja. Terus tuh kan aku ini anak siapa aja aku nih kayak sebenarnya aku nih kayak apa sih yang dibanggakan dari kakakku dari adikku tuh, seburuk apa sih aku nih. Terus tuh kan pas itu tuh juga 3 hari ya bakal nyerbulik ke rumah. Dan pada hari raya itu kan kayak apalah dasar bujurku karena hari raya sama sekali lawan abah, dasar bujur karena besalaman lalu dasar bujur kayak debe ketemu kada tamu juga pas tetamu tuh kan kayak kada handakku tuh kayak bebandaran. Abah tuh kayak dasar bujur kecewa banget gitu. Nah pas saat aku sama abah tuh kan kayak dasar bujur kada handak kayak itu, nah aku dasar bujur membuang muha kayak gitu. Terus tuh kan pas beberapa hari aku nih kayak kada baharanan, kada betaguran gitu. Nah ya dasar bujur apalah, dasar bujur kada dianggap anak ibaratnya tuh. Terus tuh aku nih stres banget sampai aku nih kayak apalah, kayak aku nih tuh kawan lawan circle yang kada baik. Kayak aku nih kayak handak umpatan kawanku yang kayak agak nakal gitu. Nah kan ada tuh kan ini nih binian seberataan, cuman ada satu lahian cuman agak bencong ya, kayak belok lah. Dasar bujur belok lah, dasar bujur gay. Iya, jadi pekawannya binian. Jadi bagiannya tuh rancak kayak broko, kayak mabuk kayak itu. Nah jadi aku kayak apa sih rasanya kayak itu. Nah cuman aku nih kada pernah merasai minum kayak itu karena kayak aku nih sadar kan aku nih ada penyakit kayak itu. Nah aku ada penyakit ginjal, jadi aku takutan kalau aku minum kayak itu kalau penyakit tambah parah, siapa yang bakal ngurus aku, siapa yang bakal membiayai aku kayak itu. Nah terus tuh aku tuh pernah mencobai merokok, jadi sekalinya aku nih kesadakan aku nih jadi aku nih kadang-kadang kayak gitu, kayak ada nyaman gitu. Nah terus tuh aku tuh cuma umpat dalam circle itu, cuman aku kada umpat dalam tindakan bagian yang kada baik. Bagus. Terus tuh kan sudah tuh cukup lawas aku berkawan dengan bagiannya, sampai aku kayak sadar kita dengan bagian ini kayak bagian ini kada baik, bagian ini malah aku tambah rusak kayak itu. Nah mualah aku yang sudah barbar kayak ini bertambah toksik kayak ini, sikap aku yang kada sekasar ini sebelumnya malah bertambah kasar, walaupun sebelumnya aku dasar bujur kasar, tapi kan pas kawan bagiannya tuh kayak dasar bujur kayak apalah, kayak dasar bujur karena ada tata krama sama sekali waktu seberatan orang. Terus tuh pas sudah lawas-lawasan nih balik lagi ke keluarga aku kisahnya lah. Jadi keluarga aku nih masih aja kayak itu sampai beberapa bulan kayak itu. Nah terus tuh bakal pulang mama abahku nih kayak apalah kayak itu masalahnya tentang itu aja. Terus tuh kan ini aku sudah kelas 10 jadi kejadiannya masih kayak 3 sampai ini masih kayak itulah. Abahku masih kayak itu, malah sudah kawin lawan yang si pelakor tuh. Terus tuh yang aku bingungnya kan kenapa aku nih kayak barbar bener gitu. Nah setiap aku ada masalah dan aku memendam masalah, pas aku meluapkan masalahnya ini kenapa aku nih barbar. Itu masalahnya lah.
kenapa bisa barbar. Contohnya Bang, apa yang sekarang kejadian di kelas 10 nih, jadi kan bisa menyimpulkan kalau diri kamu nih barbar sampai sekarang. Jadi kan ada nih orang satu sekolah sama aku cuman beda kelas. Ya. Jadi nih kayak aku kan pernah tuh malah story video aku pakai filter IG gitu. Ya. Jadi sekitar sebulanan lebih ini kayak tiba-tiba mah ada video aku nih di storynya. Jadi aku nih terkejut kayak itu. Nah jadi aku komen lah, kenapa nyawa nih kayak kenapa nyawa nih mah ambil video anda, terus kenapa nyawa nih meng-expose video anda kayak seakan-akan ini kan pacarnya gitu. Seakan-akan aku nyampuninya, sedangkan sedangkan ini tuh si pacar. Ini tuh sudah bisi pacar dan sama-sama jamet lah berdua. Pokoknya iya tuh Riget lah. Jauh benar dari tipe standar aku. Ya, terus tuh kayak apa stylenya kayak ama-ama. Ya. Kan suka. Terus tuh kayak sarik aku nyala kayak sarik banget tuh Bang. Terus tuh ini kayak pas aku pandar tuh kayak pandar kayak menyimpang siur, kayak membelokkan ke pandar lain. Terus tuh kayak aku tetap kokarasi kenapa tujuan nyawa ini apa aja kalau. Terus tuh beberapa saat kemudian aku dipertemukan di sekolahan. Jadi kan karena aku muar nih, jadi aku sambat, oh inikah wasilah yang tampan tuh jarku. Kan di sekolah tuh sedikit aja sekitar 30 orang gitu, ada kelas 10 seberataan. Jadi pas aku kusyakika itu kan seberataan mata nih tertuju ke wajahku. Cuman aku nih kalau sudah barbar, aku tuh kayak bodo amat tuh lawan orang ada di sekitar aku. Terus tuh dan kayak supan tuh ya nih. Terus tuh aku bully habis-habisan nih ya nih, sampainya bully kada tahan lagi sih dia nih mendengar pandangan aku. Sudah aku rasa sampai situ aja Bang. Jadi intinya aku kalau ada masalah, kalau aku melampiaskan masalahnya pasti dengan cara yang barbar dan malah aku supan sorangan di kayak malah pas sudah lawas kejadiannya tuh hanya aku sadar, oh kok aku kayak itu nah kayak supan gitu. Tapi aku tuh dalam beberapa saat ini kan aku kayak hendak merubah diri aku yang barbar nih supaya ibaratnya kayak apa lah, lebih kalem kan? Ya lebih kalem gitu. Nah soalnya kan aku binian nih. Kayak pasti kalau dipandang orang kok binian kayak ini kayak gitu. Kayak kada sewajarnya jadi binian kebarbaran aku nih. Kayak dasar bujur barbar banget sih. Jadi dari cerita Ikam tadi bisa aku pahami dari dari masalah keluarga sampai ke masalah yang video Ikam di posting sama jamet lah yang mengaku-ngaku kalau ini pacarku gitu nah. Dan tindakan yang Ikam lakukan ya barbar lah karena ya aku lain pacar Ikam gitu nah. Mungkin gitu. Aku ilfil juga. Ya ilfil juga. Terus yang masalah keluarga tadi juga karena Ikam membela diri, mungkin karena keluarga Ikam diusik kalau jadinya barbar lah kayak gitu nah. Memberikan efek jera. Nah mungkin nanti di pertemuan kedua bisa kita diskusikan lagi lah bersama. Nah, dari pertemuan kita kemarin, kamu sudah menjelaskan nih cerita tentang keluarga, tentang kawan juga ya. Sampai intinya masalah Ikam ini adalah kalau Ikam emosi, kalau Ikam sarik,
tindakan yang kamu lakukan bisa aja barbar lah gitu loh. Nah jadi kita sepakati dulu tindakan yang kamu perbuat itu tuh bisa kita kategorikan namanya tindakan irasional. Jadi tindakan irasional ini bukan tindakan yang salah, bukan tindakan negatif positif kada. Cuman irasional ini maksudnya tindakan yang didasari bukan dari pemikiran ikam sendiri, tapi ada campur tangan emosi lah di situ. Dan biasanya tindakan irasional ini berbanding terbalik dengan tindakan orang pada umumnya. Jadi orang-orang tuh biasanya menilainya ya salah biasanya. Cuman kada semuanya salah. Kayak ikam tadi kasusnya karena keluarga ikam diusik loh. Jadinya ikam membela keluarga ikam dengan cara seperti itu. Terus tuh dari yang kawan ikam tadi, yang jamet tadi memposting video ikam sarik, ya wajar ikam sarik karena membela diri juga. Nah, jadi di sini nama teknik yang kugunakan namanya REBT. REBT singkatannya dari Rational Emotive Behavior Therapy. Jadi di sini aku berusaha oleh ikam supaya membayangkan yang akhirnya nanti tindakan ikam bisa lebih rasional lah, kada yang irasional lagi. Yang akhirnya kan kalau tindakan irasional nih bisa aja merugikan ikam sendiri, bahkan merugikan orang lain juga. Jadi supaya tindakan-tindakan saat ikam emosi, saat ikam marah tadi bisa lebih terkontrol. Nah, kita coba satu-satu dulu lah dari yang keluarga tadi. Ikam melabrak ading kelas. Ya, melabrak ading kelas. Di situ ading kelasnya ikam tuh melawan lah pas ikam melabrak di kelas tuh. Enggak, ini cuman mengelak kayak ulun ker atau apa-apa ke aja. Oh, inya binian. Ini lakian. Oh, lakian. Lakian. Ya, lakian. Cuman kan kayak apa lah? Kayak itulah. Ini tuh kada wani melawan kayak bisa harta apa-apa. Ya. Padahal waktu inya garing abahku dengan santainya mengantarakan surat izin sakit inya ke sekolahan. Melihat tuh bahkan babang sini mengantarakan surat risih garing biar. Ya. Anjing. Nah, itu kan nya kada melawan nih. Enggak, cuman akunya yang kayak aku jak kada karuan aku menggertak inya kayak gitu. Berarti di posisi ini kita menang nih karena nya kada melawan. Nah, coba kita bayangkan. Ini kita berhayal-hayal aja lah. Bayangkan nya lakian, kamu labrak. Terus nya melawan nih ternyata. Kamu datang nih ke kelasnya. Ikam kah yang mana kuitan ikam tuh namanya kuitanku bla 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 segala macam. Terusnya berdiri nih, sariknya misalkan. Apa maksud ikam bla 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 gitu. Nah, kira-kira menurut kamu apa yang akan terjadi selanjutnya kalau inya melawan? Aku lah. Ya. Aku kada takutan lawan aku kada kayak bala aku pernah bekalahi lawan lakian kada sekali dua kali aja kayak itu nah. Yeah. Kayak aku nih kada binian yang kayak bala kada binian yang penakut gitu kayak kayak apa tenaga aku nih bisa dibilang kayak ada bujur lakian. Kayak bala kayak orang-orang di sekolahan kayak takutan lawan aku nih kayak kayaknya hati-hati mun bekalahi lawan ina tuh ya kayak gitulah. Ya. Tapi kamu masih yakin menang? Aku pasti yakin menang. Karena kalau ibarat pun aku dibawa ke kantor ke BK nih. Ya. Pasti aku menang lah. Soalnya kan satu, aku orangnya kayak bisa kayak itu naman dari guru. Jadi aku di mata gurunya aku itu selalu jujur. Ya. Kedua, kan di sini kayak dasar bujur salah inya lah, kayak dasar salah kuitan inya wajar aja aku melampiaskan inya. Seandainya aku kalah nih, aku yang dipukuli inya, kan aku bisa mengadu bahwa aku di sini adalah korban. Ya. Terus tuh seandainya inya yang berdarah-darah, kan aku nih kayak raja akal lah ibaratnya. Aku nih kayak
Bisa aja, pokoknya aku selalu kalau mengalahkan orang dengan apapun. Berarti kamu yakin Aku menang? yakin menang. Dan aku setelah aku melihat fisik ini yang kayak itu, yang Ya. ibaratnya kayak agak culun lah. Jadi aku yakin aku tuh menang. Hmm. Dan seandainya menggertak balik aku, ini aku gertak terus lah. Kada mungkin aku diam. Terus kalau dilihat orang itu ada apa-apa lah, Ya biasa aja. kan pas aku menggertak ini aja aku lihat orang itu nah bagian kawan kelasnya kayak kakak Ina kenapa, kak Inaya Vian kenapa, kayak aku tuh kayak bodoh amat gitu. Nah kada mendengari sekeliling aku. Yang aku fokuskan tuh hanya yang ini yang jadi sumber masalah. Setiap aku dapat masalah nih, aku tuh setiap aku bertindak barbar, aku kada pernah memandang sekeliling aku tuh ada siapa. Nah, sebenarnya yang kamu jelaskan tadi sudah rasional aja bang sebenarnya. Kamu kada masalah, kamu sudah bisa wani melawan lah. Kalau nyanya melawan balik, apalagi lakian lo melawan binian tuh rasanya kayak apa gitu nah. Ya kamu lawan aja balik, sebenarnya sudah bagus ya. Nah, cuma pernah lah dari kamu nih kejadian kayak misalkan kada ada masalah apa-apa, cuma ikamnya yang barbar sorangan gitu. Enggak. Kada berarti memang kalau ikam Kayak, ada diusik orang lah, ikam emosi, ikam sarik, hanyar barbar gitu. ya betul. Nah perasaanku sudah bagus ya dengan kayak itu, berarti kada merugikan orang lain gitu nah maksudku. Nah kalau dari aku lah memberikan, kalau opsi dariku misalkan tadinya melawan tadi, si lakian tadi melawan, yang jari ikam tadi bisa aja ikam dibawa ke kantor, ke ruang BK, tapi ternyata bisa aja ikam menang nih. Terus inya melapor ke polisi misalkan, Yap. kada terima misalkan. Nah itu kayak apa solusi ikam misalkan yang melapor ke polisi? Karena kan dari polisi kada peduli masalah keluarga ikam, inya peduli ini aku babak belur nih ya lakiannya misalkan. Yap. Misalkan ikam mahajar besapu misalkan babak belurnya nih. Enggak kan, aku kan enggak, pas aku melabrak ini tuh kan aku ada main fisik. Kada misalkan nih kita kalau- berhayal-hayal misalkannya melawan, kamu melawan main fisik, inya main fisik, ikam balas main fisik, tapi Nah. lebih gitu nah fisik, main fisiknya inya tangan kosong, ikam pakai sapu misalkan, babak belur nih. Enggak, aku kada pernah pakai benda apapun pakalnya. Oh, anggapnya sama-sama tangan kosong. Terus ini yang Terus- lebih parah dari aku. Inya lebih parah. Jadi kan aku tinggal menyambat aja nih, kayak hanya pembelaan wah. Ya, hanya dibawa nih kamu. perlawanan Ya, diri, pembelaan melawan diri. dibawa ke polisi, si lakian ini melapor, ulun korban pak jar, inya mah nampar ulun saya sampai biru-biru teh jadi Tapi misalnya. kan yang main basic pertama kan namanya. Berarti masih yakin menang. Nah, terus kalau dilihat ke orang tadi kada apa-apa juga, kada masalah. Kada masalah dilihat ke Cuman orang. pas sudah lawas kejadiannya hanya rasa menyesal Pak. Oh kok Nah. aku kayak ini gitu nah. Cuman terulang terus gitu. Nah, jadi sebenarnya dari cara kamu berpikir tadi sudah bagus ya. Kalau sebenarnya kamu tuh ada rasa penyesalan ya lo, bapak aku nih gitu. Bapak aku nih emosi gitu ya lo. Sebenarnya bagus ya. Kamu pun sadar ya juga lo. Cuman lebih dikontrol aja lagi kalau bisa. Kalau bisa di tempat yang sepi aja. Karena kan kadang nyaman juga lo. Karena dari kamu tadi kan hendak juga. Hendak lebih kalem jadi kamu tadi. Tapi hendak kada terlalu mau yang barbar lagi, maunya lebih kalem. Nah kalau dari akulah memberikan saran, ada beberapa pilihan nih yang bisa kamu lakukan kalau misalkan kamu lagi emosi, lagi sarik, kayak beberapa kasus yang sudah terjadi sebelumnya. Sebenarnya yang cara ikam memendam selama 3 bulan tadi, yang memendam keluarga, itu ada benarnya. Cuman dari kamunya merasa bersalah lo, ya ada apa-apa juga. Sebenarnya kalau ikam pendam aja, menceritakan ke keluarga kada apa-apa, tapi jangan sampai
kayak itu nah tindakannya, karena kan itu orang tua juga maksudku. Ya walaupun itu kan orang tua, ingat itu aja. Ingat itu aja, orang tua walaupun salah kan tetap orang tua gitu nah maksudku. Cuman Ya. kalau emang dasar bujur sehari kayak tuh pas dari barbar itu aku dasar bujur kada mandang gitu kayak Nah. kayak tosiknya aku dasar bujur keluar kayak aku nyambat tuh kayak nyawa ini bunga bangsa tombok jin iprit sampai sambat jin iprit tuh kayak dasar bujur parah bener. Nah, kalau dari aku lah memberi saran, ini dari guruku juga Pang. Kalau kita sarik nih, lagi besarik kayak itu loh, coba diam aja dulu. Habis itu lihati orang di sekitar tuh, melihati kita. Jar guruku juga. Karena bisa aja kita tuh supan sorangan di hadapan orang banyak nih. Aku melabrak ikam misalkan, bla 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 bla. Coba berdiam aja dulu ikam. Tahan dulu lo, lihati orang di sekitar nih, pindah mencangangi ke matanya. Karena kita tuh kayak salting sorangan, supan sorangan. Karena lawas-lawasan bisa aja ampih. Nah itu opsi yang kedua. Bisa aja kamu lebih tenang menghadapi situasi itu. Nah, lihati orang sekitar nih, ada yang mencangangi ikam. Siapa tahu kamu lagi di Dutamol misalkan, melabrak orang, kan dilihat orang tuh. Sama kan kalau orang yang lagi berkelahi gitu loh, biasanya pasti dilerai orang loh biasanya. Diam dulu aja. Nah pas sudah berdiam tuh kan inya ampih berkelahi. Kenapa? Karena inya supan melihat orang di sekitarnya tuh. Sudah supan tuh nah, kada mau lagi yang menarusakan, kecuali di tempat yang sepi. Jadi kalau kamu mau mana yang kayak itu, ke tempat yang sepi aja menurutku, kada usah. Jangan yang ke tempat-tempat ramai kayak itu. Takutnya kan supannya di ikam juga, ruginya ya ikam juga kayak itu nah. Kalau orang yang korban kan ya udahnya sudah salah, ya udah paling minta maaf sudah gitu nah. Kalau dari ikamnya kan menang nih ibaratnya, tapi ikam dicangangi orang gitu kan supan. Nah mungkin itu opsi dari aku. Kira-kira dari ikam bisalah memahami penjelasanku. Dari aku sekarang lah, aku rasa kayak syuk memahami aja Bang, kayak tindakan yang aku lakukan salah. Jadi aku kayak kalau aku bakal berpikir dulu lah dari yang pian padahi, kayak ada barbar lagi dalam bertindak kalau melampiaskan masalah. Nah, jadi di sini nanti kan kita ada 1 kali pertemuan lagi nih, pertemuan ketiga. Nah, jadi di sini aku mau nanti di pertemuan ketiga tuh aku lihat perkembangan ikam nih, apakah masih barbar juga atau kada. Kalaunya kada ya alhamdulillah. Kalau ternyata masih barbar juga, mungkin nanti kita lakukan lagi konseling lagi sampai ikamnya bisa berubah lah. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan yang ketiga. Nah di pertemuan 3 ini kita mengevaluasi aja lah dari yang dari yang pertemuan sebelumnya. Kita evaluasi kira-kira dari kam ada perubahan kah atau kada gitu. Nah dari yang kemarin aku berikan opsi, dari kam kemarin juga sudah paham, dan dari kam yang mau berubah juga. Nah sekarang aku hendak melihat perkembangannya aja
gimana, apakah ada perkembangan atau masih stuck di situ aja. Kalau ternyata masih stuck di situ-situ aja, berarti nanti kita atur lagi waktu, kita konseling lagi sampai kira-kira bisa berkurang lah sedikit. Nah di sini aku nak nanya dulu, dari kamunya merasa kira-kira ada perubahan lah sebelumnya, dari yang sebelum-sebelumnya, dari pertemuan kemarin-kemarin. Dari aku sendiri aku merasa berubah banget sih, kayak cuman kayak cukup berubah lah sedikit aja, kan kada terlalu juga kan lo pertemuan kemarin tuh. Iya. Jadi aku merasa kayak perubahannya kada banyak benar, cuma sedikit aja. Ya mungkin karena pertemuan kita yang singkat juga ya lo, aku di desa nih juga setumat ya juga, jadinya mungkin perubahannya yang kelihatan sedikit aja juga, tapi setidaknya ada berubah. Dan dari kamu tadi merasa dari kamunya sudah adalah berkurang rasa ingin melakukan tindakan yang irasional. Nah sekarang kita tarik lagi lah kasusnya yang kayak semalam. Misalkan nih sekarang di posisi sekarang nih, kamu jalan nih, lagi jalan-jalan kemana gitu, terus ketemu sama yang anak yang pelakor kuitan ikam tadi, kira-kira kamu kayak apa tindakannya? Apakah masih mau melabrak kayak dulu atau ya udah itu lewat aja, atau kayak apa? Kalau aku sekarang kayak mikir dulu sih, kalau dia ketemu lawan si anak si pelakor tuh kayak kada hendak melawan, kayak sudah buang muha aja kayak itu. Nah kayak kada hendak lagi kayak itu, nah kayak hendak bertindak barbar, kan kayak ujung-ujungnya aku juga yang sopan. Udah itu aja. Jadi kalau seandainya ketemu ya udah buang muha aja, kada mau barbar kayak dulu lagi melabrak, karena ya uyuhnya uyuh di ikam juga ya lo, supan di ikam juga, tenaga ikam banyak terbuang cuman untuk melabrak aja. Dan itu pun juga kan ibaratnya masalahnya tuh sudah kejadian gitu. Nah kada bisa tuh bulik lagi juga kalau ikam melabrak, kada bakal terulang lagi waktunya. Nah berarti dari yang kulihat nih, dari ikam sudah ada perkembangan lah lumayan bagus. Nah terus kalau kasusnya yang si Jamet tadi bang kayak apa tuh? Misalkan nih sekarang nih kalau sekarang sih aku kayak kada hendak lagi bang, kayak apa lah ya. Ini misalkan aja nih kamu buka IG, ternyata si Jamet nih mempost lagi foto ikam, misalkan foto misalkan ya, kayak apa ikam tindakan ikam? Mereply kah, memblok kah, nyari Kim, datangi, kayak apa? Pastinya aku kada hendak bodo amat kalau kayak itu. Paling kada aku hendak berpandar lawan orang secara langsung, tapi kayak kada hendak terlalu barbar banar, kayak kayak sudah cukup sadang dah ikam tuh, kayak sudah cukup dah terlalu kayak itu. Nah jangan maani enda lagi gitu. Oke. Nah berarti kalau aku lihat-lihat sudah ada nih perkembangannya dari pertemuan sebelum-sebelumnya kan, dari yang ikam barbar, ikam efek orang ya lo, efek si Jamet nih tadi. Enggak sih, aku langsung langsung ke si Jametnya. Tapi kalau untuk sekarang jadi kamu tadi udahlah bodo amat. Berarti dapat kusimpulkan pertemuan kita konseling berapa kali nih sudah ada perkembangan lo dari ikamnya sudah kada barbar lagi, sudah diingat lah gitu. Nah tapi untuk menghilangkan 100%-nya kada bisa dulu karena pertemuan yang terlalu singkat juga. Nah mungkin kedepannya kalau ikam perlu konseling lagi bisa aja hubungi aku, nanti kita atur jadwal lagi dan semoga bisa hilang lah barbarnya. Atau dari kamu karena kalau ada punya masalah yang lain, ada mau diceritakan, bisa aja hubungi aku, ceritakan semuanya, karena bisa aja insya Allah aku atur jadwal, aku bantu lagi. Nah itu kan kalau dari aku. Dari kamu ada lagi kah kira-kira yang mau ditanyakan atau disampaikan? Dari aku udah sih, sampai sini aja sudah.
Nah, Sudah jelas. berarti sudah jelas lah semuanya. Mm-mm. Dari camnya juga sudah jelas dan sudah kita simpulkan tadi juga kalau dari camnya sudah bisa mengurangi sifat barbar. Nah, jadi ku tutup lah. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, untung